Shalom, saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika. Perkenalkan, nama saya Emi Terehala dari kelas C. Di saat ini saya akan membawakan materi dengan judul atau topik fungsi dasar sistem operasi. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian, kedua sejarah, 3 fungsi, 4 tujuan, 5 jenis-jenis, dan yang terakhir struktur DMA. Yang pertama, pengertian. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Kedua, sejarah. Pada generasi pertama tahun 1945 sampai 1955, generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Untuk itu pada generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming yang itu melayani banyak program sekaligus. Kemudian pada generasi keempat, yaitu pada tahun pasca 1980-an, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, fungsi. Terdapat 4 fungsi pokok dari sistem operasi dalam menjalankan kebutuhan setiap proses sumber daya yang ada. Yang pertama, memori manajemen. Manajemen memori terbagi menjadi 2 fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. 2. Device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah input-output controller. Yang ketiga, file management. Fungsi yang ketiga, operasi sistem juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian, mengelola lokasi,
fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Phase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunaannya. Yang keempat, prosesor manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase di mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Komponen-komponen sistem operasi. Yang pertama, file. Merupakan file yang terbentuk untuk dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Kedua, kernel. Kernel adalah perangkat lunak atau software yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Yang ketiga, user interface. Sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antar pengguna dengan komputer. Yang keempat, tujuan. Tujuan sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Yang ketiga, sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Tujuan mempelajari sistem operasi. Tujuan mempelajari sistem operasi adalah agar user dapat merancang sendiri dan memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan. Untuk dapat memilih sistem operasi yang sesuai, serta mampu memaksimalkan penggunaan sistem operasi dan agar konsep serta teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain, maka pengetahuan mengenai sistem operasi sangat diperlukan. Yang kelima, jenis-jenis. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai jenis-jenis dari sistem operasi berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, batch sistem operasi. Yang pertama adalah batch sistem operasi, merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. 2. Distributed sistem operasi. Jenis yang kedua menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. Yang ketiga, mobile system operasi. Mobile system operasi merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Apakah Anda tahu Android dan iOS? Tentu saja kedua platform tersebut merupakan sistem operasi yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobile. Yang keempat, multitasking atau time sharing sistem operasi. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Yang kelima, network sistem operasi. Dalam menggunakan jaringan, sistem operasi juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Yang keenam, real-time sistem operasi. Fungsi yang terakhir adalah real-time sistem operasi, di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respons input yang kecil. Cara kerja sistem operasi. Tahap yang pertama, sistem operasi akan dimuat dalam perangkat komputer menggunakan boot program, di mana proses booting dilakukan saat menyalakan PC atau device lainnya. Setelah itu, sistem operasi bertugas untuk mengatur dan mengolah setiap program aplikasi pada perangkat yang Anda gunakan. Aplikasi tersebut
akan membuat permintaan kepada API atau Application Programming Interface agar user tidak perlu mengetahui bagian dapur dalam software yang sedang digunakan. Tugas dari sebuah sistem operasi akan mengeksekusi berbagai instruksi yang dilakukan melalui user, sehingga tujuan utama dari sebuah operating system tentu saja untuk mempermudah proses user dalam menggunakan aplikasi dengan efektif dan efisien. Yang terakhir, Structured Direct Memory Access atau biasa disingkat dengan DMA. DMA dapat diartikan sebagai suatu metode pengguna input-output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori utama tanpa intervensi CPU. DMA ialah sebuah prosesor khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input-output. Setelah men-set buffer, printer dan counter untuk perangkat input-output device, controller mentransfer blok data langsung ke penyimpanan. DMA digunakan sebagai perangkat input-output berkecepatan tinggi yang mampu mengirim informasi yang mendekati kecepatan memori. Hanya terdapat satu instruksi yang dihasilkan per blok, yang berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan rendah di mana instruksi terjadi per bit. Keuntungan menggunakan mode DMA dapat dilihat pada operasi multitasking seperti Unix, karena transfer data yang mode DMA akan menghemat sumber daya CPU, sehingga CPU dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk yang lain. Sedangkan pada DOS, kita harus menggunakan operasi selesai terlebih dahulu, baru bisa menggunakan yang lainnya. Ada dua jenis DMA. Yang pertama, third party, yang kedua, first party. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa sebuah sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Sistem operasi time sharing menjadwal tugas agar dapat secara efisien menggunakan sistem. Hal ini termasuk menghitung alokasi biaya dari waktu prosesor, hard disk, printing, dan berbagai sumber daya lainnya. Untuk fungsi hardware seperti input atau output dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di sistem operasi atau diinterupsi oleh sistem operasi tersebut. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, dimulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern termasuk Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS, Microsoft Windows, dan IBM. Semuanya kecuali Windows dan Z operasi sistem yang mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Terima kasih.